knowledge-nya, ada fisik, mental, disiplinnya. Ya. Kalau terlambat kita saksi, siswa di sini kalau terlambat kita saksi, supaya dia terlibat teman-teman semuanya untuk fasilitasi informasi kerja bukan hanya dari wilayah Situbondo saja. Saya sangat terima kasih kepada panjenengan semuanya. Aplaus khususnya kepada industri. Panjenengan sangat membantu kami, khususnya alumni dari peserta pelatihan ini bisa bekerja. Jadi untuk alumni maupun warga Situbondo kita membuka pintu sebesar-besarnya kata dari informasi kerja. Bukan hanya kerja di wilayah Situbondo maupun di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Kami menggandeng di sebelah di depan ini ada namanya Pak Rofik, Pak. Jadi Pak Rofik kepala bidangnya namanya Bu Ami. Jadi kita menggandeng bidang penempatan tenaga kerja untuk memfasilitasi supaya bisa bekerja, baik bekerja di dalam maupun luar negeri, Pak Rofik ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir. Yang penting ada komunikasi, pemuda-pemudi, warga masyarakat datang ke tempat kita carikan solusi. Kita carikan solusi untuk bisa bekerja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Bupati Situbondo atas kehadirannya. Kami bangga sekali. Ini merupakan vitamin bagi kami. Jadi kita akan lebih bekerja lebih keras lagi. Jadi dengan kedatangan Bapak itu merupakan support yang sangat besar sekali. Kita ingin lebih bekerja lebih keras lagi. Apapun kita lakukan yang penting warga masyarakat ini, khususnya para pemuda-pemudi, kita bantulah untuk mencari kaitan dengan informasi pekerjaan. Dan kepada tamu-tamu undangan semuanya, sekali lagi terima kasih Pak Garis Naker. Sekali, kalau banyak daripada siswa-siswa ini, alumni kita bisa bekerja seperti dan para HRD atau pimpinan perusahaan yang ada di sini. Terima kasih. Sekian ya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya mohon Bapak Bupati Situbondo memberikan sambutannya sekaligus membuka acara rapat. Kemudian tuan rumah disebutkan dulu ini Pak Bahtiar kemarin menemui saya dan ketika saya datang ke sini. Kemudian juga ada Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur, Alexio da Silva. Tepuk tangan untuk beliau. Tadi saya lihat namanya, saya orang mana ini? Buatnya orang Timur tapi yang sudah dan Allah. Salawat serta salam pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, kita itu di Situbondo tingkat pengangguran terbukanya memang di bawah rata-rata provinsi dan nasional, tetapi tingkat kemiskinannya itu masih di atas rata-rata provinsi dan nasional. Ini anomali sebenarnya kalau baca data. Sebenarnya ini ada sesuatu yang paradoksal, gitu ya. Nah, saya tidak tahu nanti mau saya perbaiki gimana cara menjadikan data yang bisa seperti itu. Karena idealnya kemiskinan dengan posisi 11,51 atau equal dengan angka 84.000 orang di Situbondo, yang bisa mengurai tentu adalah pekerjaan, ya, income per kapita yang bisa mengurai kemiskinan. Nah, kita dengan posisi 11,51% itu jauh di bawah rata-rata provinsi, jauh sekali, jauh sekali. Nah, nanti kemarin saya bertemu dengan Kepala BPJS, saya sudah dikasih apa sih indikator-indikator untuk membaca kemiskinan itu. Coba mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Nanti saya dan sudah saya terjemahkan dalam rapat-rapat TAPD, rapat-rapat anggaran, supaya bisa paling tidak dalam waktu 5 tahun saya bisa menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,51 ke angka 9%. Nah, itu sama dengan sekitar ya 35.000 sampai 40.000 gitu ya. Dan kalau itu sudah bisa berhasil, maka kita bisa disebut naik kelas. Apa sih persepsi naik kelas itu? Apa yang paling mudah ya tentunya adalah menurunnya angka kemiskinan di Kabupaten Situbondo. Karena indikator-indikator yang lainnya tentu masih sangat
subjektif ya. Indikator paling gampang indikator makronya ini. Kemudian yang kedua lihat skala ekonomi. Skala ekonomi di Situbondo itu dibanding 4 kabupaten lainnya itu paling kecil skala ekonominya. Padahal kita itu punya jalur yang tidak dimiliki oleh kabupaten lainnya. Jalur dagang utama atau lintas dagang utama itu di Situbondo. Apalagi setelah di Bumitir ditutup, hampir semua itu lewat Situbondo yang menuju Indonesia Timur yang via darat ya, Bali dan Nusa Tenggara. Bagaimana impact-nya terhadap pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat? Tentu yang perlu digarap pertama adalah memberikan ruang akselerasi kepada investasi agar mereka itu percaya diri placement modalnya atau invest di Situbondo. Yang saya lakukan pertama adalah memberikan garansi kepada mereka bahwa you boleh invest di sini, duduk, izinnya semua dikeluarkan. Bukan lagi Anda sebagai investor keliling ke dinas-dinas, ya kan, dan kemudian menjadi sangat ribet, ya, menjadi sangat tidak mudah urusannya, apalagi tetek bengeknya itu yang menghantui para investor. Itu saya sudah statement sudah saya sering saya sampaikan. Bahkan nanti tanggal 27 kita melaksanakan kegiatan Investor Day. Kita akan undang para investor untuk invest modalnya di Situbondo. Mereka itu butuh kepastian kan? Perizinan. Yang kedua, mereka butuh stabilitas. Orang punya uang, punya modal, mau invest di satu daerah, tentu berharap ada stability di situ. Apa sih spesialnya Situbondo dibanding daerah lain? Kalau daerah lain bisa menyajikan stabilitas, kenapa harus di Situbondo? Begitu kan? Nah itu jaminannya. Makanya kemarin saya sudah berupaya agar noise ya, istilahnya ya, noise orang invest di sini nanti diganggu sama LSM misalnya begitu kan. Nah sudah, Ultraman sudah turun di situ kan. Dan berharap itu menjadi langkah maju. Nah, kalau sudah investasi masuk di sini, maka mereka pasti akan rekrutmen tenaga kerja, ya. Mereka pasti akan butuh pasar tenaga kerja. Peluangnya adalah atau opportunity-nya adalah upah minimum Kabupaten Situbondo itu masih rasional untuk dunia investasi dengan angka 2,3 atau 2,4. Itu tentu visible untuk menginvestasikannya di Situbondo. Nah, tinggal bagaimana kesiapan human-nya, ya. Bagaimana kesiapan dengan human capitalnya, modal manusianya itu bagaimana? Apakah itu proper tidak dengan kepentingan investasi? Apakah kolam pasar tenaga kerjanya ini cocok tidak dengan investasi? Orang banyak kuliah pulang ke Situbondo dan mereka bingung mau ngapain di Situbondo. Ya kenapa? Karena sektor swasta tidak digarap. Yang diandalkan di kabupaten ini itu government spending. Kalau sudah government tidak belanja, seperti sekarang ini kan serapannya rendah sekali. Ya karena memang harus ditahan, ya, harus ditahan karena untuk menunggu perubahan. Maka orang pasti ekonomi pasti lesu, ya, likuiditas pasti tidak bagus. Nah, oleh karena itu, bagaimana menyiapkan human capitalnya ini? Ini tantangannya. Ya, nah, BLK kemudian tadi bulu kuduknya sampai merinding begitu ya. Ya bener apa enggak nggak tahu, belum saya raba kan. Gitu. Tapi paling tidak saya melihat atau mendengar langsung statement keseriusan dari BLK untuk mengurai persoalan-persoalan ini. Nah, kalau ini sudah dikerjakan, bagaimana human capitalnya ini sudah digarap, dikerjakan, maka pasar investasi ini akan match dengan pasar tenaga kerja. Jangan sampai kemudian ini ada investasi, kita nggak siap
talentnya nggak siap, ya, pasar talentnya nggak siap, akhirnya orang luar situ Bondo yang masuk ke sini. Anda bisa cek di daerah kawasan ekonomi baru itu kemiskinan bertambah. Kenapa? Yang terjadi adalah urbanisasi. Urbanisasi, bukan serapan tenaga kerja lokal. Kenapa? Karena belum siap dari adjustment persyaratannya, ya, requirement-nya itu nggak match gitu loh. Akhirnya mereka ngambil dari luar. Nah, ketika ini proses berjalan, industrialisasi berjalan, ini ditinggalkan. Yang datang orang-orang luar masuk ke sini, akhirnya gap terjadi. Nah, itu yang disebut dengan Gini ratio. Ya, itu yang disebut dengan Gini ratio. Kesempatan terhadap peluang pekerja itu nggak adil itu. Kenapa? Karena kita tidak menyiapkan. Di sisi hulunya sudah saya siapkan beasiswa untuk anak-anak situ Bondo, dan saya larang beasiswa itu dominan di bidang sosial. Kalau semuanya di bidang sosial, maka kebutuhan terhadap industri itu nggak match. Yang dibutuhkan adalah teknokrat, orang teknik, ya, yang hal lain sifatnya teknis gitu ya. Nah, ini kan tidak hanya serta merta bikin pelatihan, sosialisasi dan masalah menjadi selesai. Tidak, ini semuanya harus saling simultan bekerja sama. Tidak part by part, tidak bisa. Nah, oleh karena itu saya menyambut sekali kegiatan seperti ini. Harapannya, tadi saya tanya sama kepala dinas, bagaimana koordinasinya selama ini, bagaimana matching antara visi misi Mas Rio dengan kebutuhan dasar ini. Ya, kalau tadi 3 bulan sekali saya minta harus terus supaya sama. Saya berbicara tentang UMKM itu masih dianggap oleh orang situ Bondo UMKM itu PKL itu. Nah, ini kan akhirnya kita bikin itu ada 13. Kalau Anda baca di banner-banner itu dalam rangka mengedukasi bahwa UMKM itu bukan hanya soal jualan bakso, jualan cilok gitu ya, bukan seperti itu. Tapi ini adalah sebuah konstruk berpikir bahwa mendapatkan uang, money itu salah satunya tidak hanya melamar menjadi karyawan, tidak harus pakai sepatu seperti kita ini, ya kan? Tapi bisa punya entrepreneur skill dan entrepreneur mindset. Itu satu, ya, satu. Tapi tetap sektor swasta tetap di sini, tetap butuh. Kan tidak mungkin semuanya itu punya entrepreneur mindset. Saya kasih contoh misalnya, paling baru ya, ada Senyum Media dari Jember itu, kemudian Mika Cuan gitu ya, itu butuh pasar tenaga kerja yang kita siapkan. Oke, kalau itu yang soft skill, yang low skill lah ya. Tapi yang high skill kan butuh juga kita itu. Nah, saya berharap ada matching program antara Pemkab ya dengan Disnaker. Apa nih yang sedang direncanakan sama Pemkab itu harus misalnya kita mau ada investasi tahun 2026-2027 1,2 triliun pembangkit listrik tenaga bayu, ya, bayu atau kincir angin gitu ya. Itu daerah Panji, kemudian Kotakan gitu. Itu kan harus disiapkan sumber dayanya. Kalau tidak, lagi-lagi orang luar yang datang ke sini gitu. Nah, kemudian ada investasi lagi pabrik garam di Tanjung Pecinan. Saya minta paling lama tahun depan sudah running. Nah, itu harus disiapkan semuanya gitu ya. Nah, makanya yang bisa mengurusi itu antara PLK dengan Disnaker. Nah, kita cari orang-orang yang punya kompetensi, kapabilitas di situ kita dorong. Supaya kita punya list, oh ini loh orang-orang yang capable masuk ke dunia kerja itu.